Pelaku pembunuhan ibu dan anak perempuan yang merupakan tetangga korban. Diketahui pelaku sering meminjam uang pada korban hingga jumlahnya mencapai puluhan juta rupiah. Lalu bagaimana bisa pelaku dan dua korban melakukan ritual penggandaan uang dan ritual enteng jodoh? Simak liputannya berikut ini. Lalu pada saat proses penggandaan uang ternyata hasilnya tidak sesuai yang dijanjikan oleh saudara tersangka Febri sendiri. Jadi ibu korban atau ibu Enci mungkin rasa kesalnya memarahi dan saudara Febri kesal dan sebagainya langsung mengambil besi. Jadi dia itu percaya hal-hal yang mistis lah. Jadi minta dimandikan lah si anaknya ini kan. Saudara, seorang pria berinisial F tega membunuh dua orang perempuan berinisial TSL dan juga ES di Tambora, Jakarta Barat. Pelaku juga mengaku sebagai dukun palsu, pengganda uang dan juga dukun enteng jodoh. Tak sampai di situ, saudara. Pelaku juga berutang kepada korban hingga 90 juta rupiah. Bagaimana perjalanan kasusnya? Simak penelusurannya bersama saya, Niko Anggriawan, dalam Gelar Perkara. Teka-teki hilangnya TSL, seorang perempuan 59 tahun dan anak gadisnya, ES, yang berusia 35 tahun, akhirnya terungkap. Polisi menemukan jenazah ibu dan anak ini dalam sebuah tempat penampungan air di rumahnya di Jalan Angke Barat, Tambora, Jakarta Barat. Usut punya usut, pelakunya adalah FB, seorang lelaki yang dikenal dekat dengan keluarga korban. Pelaku sempat kabur, namun polisi berhasil menangkap dan menetapkan FB sebagai tersangka. Alias meninggal dunia ibu pelapor. Korban kedua Eka Serlawati, meninggal dunia kakak pelapor. Pelaku Febri Arifin alias Jamet Bebek alias Chris Martoyo, umur 31 tahun, kelahiran Banyumas. Untuk pelaku berhasil diamankan di Banyumas pada tanggal 9 Maret 2025. Kami mendatangi tempat kejadian perkara di Jalan Angke Indah, Tambora, Jakarta Barat. Rumah korban berada di permukiman padat penduduk, sementara rumah pelaku berada kurang lebih 100 meter dari tempat kejadian perkara. Ya saudara, ini merupakan tempat kejadian perkara di mana seorang pria berinisial F ini tega membunuh dua orang perempuan berinisial TSL dan juga ES. Yang bisa saya deskripsikan, lokasi yang berada di Tambora, Jakarta Barat ini merupakan lokasi yang padat penduduk, di mana tempat kejadian perkara saat ini sudah tidak terlihat adanya aktivitas, baik itu aktivitas di lantai 1 maupun lantai 2 dan 3. Sementara kalau tempat korban tinggal, ini merupakan lantai 1, sementara di tempat lantai 2 dan 3 ini dijadikan rumah kontrakan oleh korban. Dan hingga saat ini, garis polisi ini masih dipasang oleh polisi untuk keperluan penyelidikan kasus pembunuhan ini. Pembunuhan terhadap TSL dan ES anak perempuannya mengejutkan warga, lantaran selama ini korban TSL dikenal warga merupakan orang yang baik hati, suka membantu, dermawan, dan ramah. Ya sekitar lama sih ya, saya aja di sini di rumah lagi masih ada orang tua saya aja 45 tahun. Dia mungkin sama kali sekitar segitu. Dia orang sini juga, orang asli kayak saya gitu. Dia justru itu mamahnya dia berbaur sama ini warga sama ini tetangga. Orangnya baik kok. Orangnya baik, iya sering nanya gitu. Sering nyapa ya Bu ya? Iya. Ya baik-baik aja begitu aja sih. Kalau sering sapa aja gitu. Ron mau jalan gitu udah. Si Ron hilang elak gitu. Tapi nggak pernah ada masalah sama tetangga? Enggak. Mata tangga sama anaknya juga kayaknya baik aja dia. Kasus pembunuhan ini terungkap saat Roni, anak kedua korban, melaporkan kehilangan ibu dan kakaknya ke polisi.
Lantaran lebih dari 2 hari keduanya tidak dapat dihubungi. Roni juga sempat mengunggah info kehilangan ibu dan kakaknya di media sosial. Kabar hilangnya TSL dan ES pun menyebar. Saya pun tahu dari IG bahwa mamanya sama kakaknya hilang. Terus ya saya baru nelpon, jadi saya WA si Roni. Ron, emang kemana mamahnya? Hilang Bu RT katanya. Mama saya hilang. Oh ya udah coba minta linknya, link dari IG itu. Saya kan nggak punya, saya kan juga dikirimin sama teman. Akhirnya dikirimin tuh linknya. Terus saya mau share ke ini grup. Polisi menyebut kasus pembunuhan TSL dan ES berawal dari utang piutang. Pelaku yang kenal dekat dengan TSL kerap meminjam uang selama 4 tahun terakhir. Jumlah utang pelaku mencapai 90 juta rupiah. Sebenarnya tersangkanya utama itu adalah satu. Dia bertetangga dengan ibu korban, Ibu Enci dan Eka yang sudah di korban. Kurang lebih 100 meter dari tempat kejadian perkara. Dia sudah berutang kurang lebih dari tahun 2021 sampai 2025 karena sudah hanya untuk kebutuhan pribadi dia. Misalnya dia minjam 5 juta, 10 juta. Jadi itu yang belum pernah dibayar sama saudara tersangka tersebut, saudara Febri. Jadi hanya untuk kebutuhan pribadi sendiri. Utang menumpuk membuat pelaku bingung. FB mencari cara agar bisa mengulur waktu pelunasan. Skenario licik pun dibuat. Kepada TSL, pelaku kerap mengaku dirinya kenal dengan seorang dukun pengganda uang dan dukun enteng jodoh. Pelaku berulang kali menyebut nama si dukun di depan TSL. Padahal, nama-nama tersebut hanya rekaan pelaku. Menceritakan bahwa dia punya kenalan atas nama Martoyo, ada bisa menggandakan uang, ada kenalan sama Kris, bisa sebagai bisa kemampuan spiritual. Jadi bukan dukun ya, kemampuan spiritual untuk mencari jodoh terhadap saudara Eka, anaknya korban sendiri. Dari situ mungkin percaya Ibu Encinya sendiri karena sudah bertetangga ya, jadi seakan-akan informasi ini akurat. TSL yang termakan tipuan pelaku sepakat pada 1 Maret 2025 sekira jam 12 siang. Mereka melakukan ritual palsu yang dipimpin oleh pelaku. Ritual menggandakan uang TSL dilakukan di ruang tamu, sementara ritual enteng jodoh ES dilakukan di kamar mandi. TSL menyiapkan uang 50 juta untuk digandakan. Namun, setelah beberapa menit ritual tidak membawa hasil. Korban pun marah dan mencaci maki pelaku. Mendengar ucapan korban, pelaku sakit hati lalu secara spontan menghabisi korban. Lalu pada saat proses penggandaan uang ternyata hasilnya tidak sesuai yang dijanjikan oleh saudara tersangka Febri sendiri. Mungkin rasa kesalnya memarahin dan rasa tidak puas ke saudara Febri. Mungkin karena marah dan sebagainya, saudara Febri kesal dan sebagainya langsung mengambil besi. Usai menghilangkan nyawa TSL, pelaku sempat duduk di depan rumah korban, memikirkan apa yang dilakukan terhadap ES. Akhirnya, pelaku menghabisi ES yang masih berada di kamar mandi. Kemudian pelaku menggunakan ponsel korban TSL mengirim pesan singkat kepada Roni, anak korban, bahwa di rumah ada FB yang tengah memperbaiki listrik. Saat pulang ke rumah, Roni tak curiga langsung keluar rumah lagi lantaran listrik di rumahnya masih gelap. Selanjutnya, pelaku menyembunyikan 2 jasad korban ke dalam tempat penyimpanan air. Dia berpikir bahwa kurang lebih 10-15 menit dia masih memikirkan saudara Eka yang ada di kamar mandi yang sedang ada spiritual. Dia sambil merokok, habis itu diambil lagi besi, lalu dihabiskan lagi nyawa yang tersebut. Jadi disitulah perencanaan dia untuk menghilangkan saudara korban atau nyawa saudara Eka tersebut. Kepada polisi, pelaku FB mengaku awalnya tidak berniat membunuh korban. FB hanya ingin mengalihkan perhatian TSL agar tidak menagih utangnya. Menipu korban dengan modus menggandakan uang dan enteng jodoh ia gunakan. Lantaran FB tahu, korban TSL menyukai sesuatu yang berbau mistis dan klinik. Awalnya kan tempo saya yang utang sisa di 30-an itu kan jatuhnya di Lebaran. Nah, di Lebaran kenapa saya gunakan modus itu kan sebenarnya
penggandaan duit itu supaya jatuh temponya itu kan lebih lama. Jadi saya buat alasan kalau penggandaan uang ini dibukanya kan setelah Lebaran. Jadi tagihan saya yang 30 juta itu sebenarnya nanti bisa digeser setelah Lebaran kan. Sebenarnya modus awalnya itu cuman buat ngejauhi tempo bahwa buat tagihan saya sih awalnya. Jadi dia itu percaya hal-hal yang mistis lah. Jadi ya, jadi minta dimandikan lah si anaknya ini kan. Lah kebenaran pas ada penggandaan uang terus dia minta anaknya dimandiin juga kan. Lah habis dari itu posisi mandiin itu awal mula kenapa kejadian ini ya. Perbuatan FB menghilangkan nyawa TSL dan ES ibarat air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan korban TSL menolong FB dengan meminjami uang hingga puluhan juta rupiah dibalas dengan menghilangkan nyawa TSL. Kalau total keseluruhan sih semuanya 90-an lah. Ya, cuman dari total 90-an itu udah saya mulai angsur. Jadi udah ya udah berkurang. Kira-kira udah sampai berapa angsurannya? Kalau hitungan saya pribadi mungkin tinggal 30-an lah. Tinggal 30-an. Oke. Akibat perbuatan kejinya terhadap kedua korban, pelaku FB dijerat 3 pasal sekaligus. Pasal 338 dan pasal 339 tentang pembunuhan, serta pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, yang ancaman hukumannya maksimal pidana mati. Lalu perencananya dapat pada saat dia masih berpikir untuk menghabiskan saudara Eka tersebut yang sedang saran dan masukan dia untuk melaksanakan atau melakukan kegiatan spiritual yang ada di kamar mandi tersebut. Jadi disitulah perencanaan dia untuk menghilangkan saudara korban atau nyawa saudara Eka tersebut. Dengan memanfaatkan kedekatan dengan korban, pelaku berinisial F leluasa merayu TSL dan juga ES untuk melakukan ritual penggandaan uang dan juga ritual enteng jodoh. Lalu bagaimana bisa di kota besar seperti Jakarta masih ada orang yang percaya dengan dukun palsu? Lalu apakah hubungan yang terlalu erat dengan tetangga bisa menimbulkan masalah? Simak ulasannya dalam Gelar Perkara.